Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi ruang, bentuk, dan ekspresi dalam arsitektur. Menurut para modernis, fungsi dapat dikategorikan sebagai penentu bentuk atau panduan menuju bentuk. Fungsi menunjukkan ke arah mana bentuk harus diperlukan. Yusuf Salia, 99. Mengacu pada slogan Form Follow Function, yang dikemukakan oleh Louis Sullivan, jika kita berbicara tentang arsitektur, maka kita tidak hanya bicara tentang fungsi dan bentuk saja. Masih ada unsur lain yang juga terkait erat dengan arsitektur, yang merupakan konsekuensi logis dari adanya fungsi. Karena fungsi merupakan gambaran dari sebuah kegiatan, di mana kegiatan tersebut membutuhkan fungsi, tentunya akan berlanjut dengan pembahasan ruang. Sedangkan bentuk, yang menurut Sullivan merupakan akibat dari perbedaan fungsi, dapat memberikan ekspresi tertentu. Jadi, pembahasan fungsi tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang ruang, bentuk, dan ekspresi bentuk yang dihasilkan. Lalu kaitannya dengan arsitektur adalah bahwa arsitektur merupakan perwujudan fisik sebagai wadah kegiatan manusia. Bagaimanapun juga, unsur-unsur fungsi, ruang, bentuk, dan ekspresi akan menentukan bagaimana arsitektur dapat meninggikan nilai suatu karya, memperoleh tanggapan, serta mengungkapkan suatu makna. Oleh karena penyajian ini adalah sebagai sarana untuk memecahkan suatu masalah sebagai tanggapan atas kondisi-kondisi lingkupnya secara arsitektural yang saling berkaitan. Lalu pengertian fungsi. Dari segi pengertian dapat dibagi menjadi pengertian umum bagi para ahli bahasa. Fungsi adalah pendekatan pada studi bahasa yang berkenan dengan fungsi yang ditujukan oleh bahasa, terutama dalam hal kejadian, informasi yang berhubungan, ekspresi, mengindikasikan suasana hati, dan pengaruh. Kedua adalah pengertian umum bagi para sosiologis. Fungsi adalah teori tentang hubungan bagian-bagian dalam masyarakat pada keseluruhan dan satu dengan yang lainnya. Lalu pengertian secara arsitekturnya adalah suatu prinsip arsitekturnya di mana bentuk suatu bangunan harus diperoleh dari fungsi yang harus dipenuhinya. Aspek skematis dan teknis dari modernisasi arsitektural. Yang pendirian teoritisnya lebih luas juga memiliki pertemuan simbolik filsafat fungsi sosial ekonomi. Lalu fungsi tradisional understanding utility fitness for purpose atau ketepatan guna tugas guna yang harus dipenuhi oleh suatu bangunan, efek atau pengaruhnya terhadap pengguna atau pengamat, komoditi bagi teori diskursus tentang komoditi business and delay, business teknik, delay platform. Ketiganya adalah dimensi yang tidak terlepaskan dari sebuah karya atau pekerjaan arsitektur, dan fungsi sendiri dapat dibicarakan dalam tujuan-tujuan analisis dengan pengertian bahwa dalam kenyataannya fungsi tidak bisa ada eksis tanpa bentuk dan material konstruksi dan teknik. Multifungsionalitas arsitektur dalam kegiatan perancangan kita tidak pernah lepas dari istilah fungsi. Sayangnya, istilah ini seringkali sangat dibatasi pada pengertian sebagai aktivitas di dalam bangunan maupun di luar bangunan. Tetapi pada prinsipnya, pengertian fungsi sangat luas. Berhubungan dengan hal ini, maka kita akan berhadapan dengan sebuah objek yang melaksanakan satu atau beberapa atau bahkan seluruh fungsi. Hal inilah yang mendorong arsitektur untuk menjalankan berbagai fungsi yang dikatakan multifungsionalitas arsitektur. Beberapa tokoh yang berkecimpung dalam bidang arsitektur maupun di luar melontarkan beberapa fungsi yang dapat dijalankan oleh arsitektur. Pertama adalah Geoffrey Broadbent. Menurutnya ada 6 fungsi yang dapat dijalankan oleh arsitektur. Apakah itu? Yang pertama, cara filter,
Bangunan bisa mengontrol iklim. Bangunan bisa sebagai penyaring terhadap iklim dari luar. Bangunan dapat membuat kita merasa aman dan nyaman untuk melaksanakan aktivitas kita. Lalu container activity, bangunan sebagai wadah kegiatan yang menempatkannya pada tempat tertentu. Ketiga adalah capital investment, di mana bangunan dapat memberikan nilai lebih pada tapak, dapat menjadi sumber investasi yang baik. Symbolic function, dalam pengertian ini, bangunan dapat memberikan nilai simbolik, khususnya keagamaan dan budaya. Behavior modifier, bangunan dapat mengubah kebiasaan dan perilaku sesuai dengan suasana ruang. Aesthetic function, bangunan akan menyenangkan jika tampak cantik sesuai dengan fashionable saat ini. Cyberband memahami fungsi sebagai sesuatu yang dipancarkan dan diinformasikan melalui panca indera kita. Lalu setelah itu Christian Norberg Schultz memunculkan 4 fungsi yang dapat dijalankan oleh arsitektur. Jadi yang pertama adalah physical control. Peranannya adalah untuk mengontrol iklim, udara kelembapan, temperatur angin, curah hujan, dan lain-lain. Secara umum, physical control adalah berupa hubungan bangunan terhadap lingkungan, dapat mengontrol lingkungan sesuai dengan aktivitas yang dilakukan di dalam bangunan. Lalu functional frame. Pada prinsipnya, manusia selalu melakukan aktivitas, oleh karena itu diperlukan wadah arsitektural dalam menentukan fungsi dari tiap-tiap wadah yang ditentukan. Ketiga adalah social milieu, bisa menjadi ekspresi statis, peranan kelompok, institusi, dan sekelompok bangunan yang dapat merepresentasikan sistem sosial sebagai suatu kesatuan. Contoh, istana raja dibuat lebih besar dari bangunan lain dengan tujuan menunjukkan status sosial. Yang keempat adalah cultural symbolization. Arsitektur adalah objek budaya dan merupakan hasil karya manusia yang melayani aktivitas manusia secara umum. Jadi kita telah sepakat bahwa seni menerangkan nilai budaya dan sains menerangkan fakta-fakta. Dan seni adalah nilai budaya yang harus dimasyarakatkan. Itu. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.